Perkenalkan, nama saya Rizka Bukahati dari kelas tingkat 1B. Saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Kesalahan Penggunaan Ejaan dalam Surat Kabar. Bab 1, Pendahuluan. Berikut latar belakang masalah. Berbicara tentang bahasa, manusia memang memerlukan bahasa dalam berkomunikasi. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi baik lisan maupun tulis. Artinya bahwa bahasa adalah suatu alat untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kemauan yang murni manusiawi. Penyampaian informasi atau pesan tersebut tentunya dengan menggunakan kata, maka agar pesan yang disampaikan oleh penutur dapat diterima oleh penerima, hendaknya perlu memerhatikan penyusunan kata dengan baik. Media massa merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan suatu pikiran, salah satunya adalah koran. Penulisan koran hendaknya memerhatikan penulisan kata atau morfem, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengetikan. Koran yang dianalisis, ternyata redaksi yang bersangkutan yaitu Kabar Berita Metro Manado, edisi Selasa 15 September 2020. Tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan pembentukan kata atau tataran morfologi. Berikut rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk kesalahan berbahasa dari segi ejaan yang terdapat dalam berita Metro Manado. Kedua, bagaimana bentuk perbaikan kesalahan dari segi ejaan yang terdapat dalam berita Metro Manado. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui bagaimana bentuk kesalahan yang terdapat pada koran Metro Manado edisi 15 September 2020. Kedua, untuk menganalisis ejaan yang salah dan untuk memperbaiki ejaan yang salah. Manfaat, makalah ini dapat digunakan sebagai masukan bagi kita semua, terlebih pada jurnalistik, agar lebih teliti dan cermat dalam menulis koran atau apapun dengan selalu memperhatikan ejaan yang sesuai dengan kaidah EYD. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, kesalahan kaidah ejaan dari kalimat bahasa Indonesia dalam koran. Dalam penelitian saya menggunakan metode membaca untuk mengetahui letak kesalahan ejaan pada koran Metro Manado yang saya teliti. Saya juga meneliti mengenai penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca, serta hal-hal lain yang menyangkut tentang ejaan. Ejaan sendiri memiliki fungsi sebagai landasan pembakuan tata bahasa, landasan pembakuan kosakata, persilahan, dan juga sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Secara praktis, ejaan juga berfungsi untuk membantu membaca dalam memahami dan mencerna informasi yang disampaikan secara tertulis. Selanjutnya, landasan teori. Hakikat ejaan. Ejaan yang digunakan bahasa Indonesia saat ini dikenal dengan sebutan ejaan yang disempurnakan oleh EYD. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1972. Ejaan yang disempurnakan oleh EYD terdiri atas 4 bab, yaitu yang pertama, pemakaian huruf, kedua, penulisan kata, ketiga, pemakaian tanda baca, dan keempat, penulisan unsur serapan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengambilan data ini dilakukan dengan cara memilih salah satu judul koran, kemudian membacanya dan mencari kesalahan berbahasa berdasarkan ejaan yang terdapat pada salah satu judul berita yang berjudul Pasien COVID-19 Minut Tembus 302. Bab 2, Pembahasan. Berikutnya, kesalahan data. Berdasarkan hasil penelitian pada salah satu judul berita, yaitu Pasien COVID-19 Minut Tembus 302, yang terdiri dari 10 paragraf, di mana dari masing-masing paragraf dapat diteliti dan dicari kesalahan berbahasa, terutama dalam hal ejaannya. Berikut ini kesalahan-kesalahan ejaan yang terdapat dalam kabar berita tersebut. Judul, Pasien positif COVID-19 Minut Tembus 302. Dalam kabar berita tersebut terdiri dari 10 paragraf. Di dalam paragraf itu hanya paragraf ke-8 lah yang memiliki kesalahan. Kesalahannya yaitu pada kalimat physical distancing di awal kalimat seharusnya menggunakan huruf kapital. Perbaikan, dalam kalimat physical distancing sudah diganti dengan huruf kapital pada awal kalimat sehingga menjadi physical distancing. Berikut ilmiah. Penelitian saya tentang penggunaan kesalahan ejaan dalam surat kabar Pasien COVID-19 Minut Tembus 302
yaitu dengan menganalisis dan mencari kesalahan ejaan tersebut dengan cara membaca surat kabar tersebut. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian saya yaitu 1. Tingkat penggunaan huruf sudah baik sebesar 96,48%. Kedua, penulisan ejaan sudah baik. Ketiga, penggunaan tanda baca sudah baik. Bab ketiga, penutup. Berikut simpulan dan saran. Simpulan, jika kita berbicara tentang bahasa, kita memang membutuhkan bahasa sebagai alat komunikasi. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan kesalahan ejaan pada berita tersebut yaitu kesalahan pada penggunaan huruf kapital di bawah kalimat. Saran, seorang jurnalis khususnya harus lebih memahami dan memperhatikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia dalam membuat surat kabar sehingga nantinya dapat meminimalkan kesalahan berbahasa, khususnya penggunaan ejaan dalam pembuatan surat kabar. Kemudian yang terakhir, daftar pusaka. Metro Koran Manado 2020, pasien positif COVID-19, minut tembus 302. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.